Mbak. Oh, Tangerang. Di perusahaan bidang apa, Bu? Masih belum bekerja, Pak. Oh, belum bekerja. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih, Bu Neni. Cynthia, maaf. Bukan typo ya, tapi salah baca. Iya, salam kenal Bapak, saya dari PT Han. Terus sebagai trainer and general manager di Bina Karir dan HR Indo Society ya. Bina Karir dan HR Indo Society ini juga 2001 saya diizinkan untuk pindah ke HR dan saya ditemani ya saya mendapat mentor gitu ya, orang yang senior. Kalau seniornya banyak biasanya owner atau pimpinan lebih cenderung beli siapa yang kelihatannya ya dalam tanda petik akhirnya apa. Nah di tahun 2000-an itu sudah banyak orang yang punya produksi kaos yang apa kira-kira ya, berpikir kritis. Berpikir kritis apa Bu? Bahasanya critical thinking gitu ya Bu ya? Ya, Kita sudah mulai merumuskan. Kalau tadi kita sudah mendapatkan gitu ya, sekarang kita merumuskan. Tadi kan banyak sekali nih, 8. Mungkin kalau kita brainstorming dengan dia untuk nyablon gitu ya, dia bisa secara teknis nyablonnya benar, nggak bocor, nggak bleber gitu ya. Nah, warna ini ya, angka ini di Pajor harusnya udah muncul ya harusnya. Oh belum juga Pak, belum. Oh memang belum diisi. Belum. Shopee lebih lama, betul, setuju. Tapi apakah itu yang jadi alasan mendasarnya? Kita lebih mengutamakan tapi karena dia lebih lama dikembangkan gitu. Kan itu bisa lanjutin. Nah jadi teman-teman ini yang mau saya bukain Pak. Oh sudah. Wah udah ada yang jawab kok Pak. Aman Pak. Nah ini ya. Jadi teman-teman lihat dulu di sini. Yang lain teamwork misalnya. Ini kan definisinya luas banget. Integrity oke. Teamwork misalnya, perlu nggak sih kita teamwork? Continuous learn, Mbak Cecilia, perlu diskusi HR dengan kepala departemen, betul ya, most likely ini ditetapkan oleh pihak manajerial, artinya pasti perlu diskusi dulu. Performance appraisal juga itu mekanisme sendiri ya, yang nggak mungkin juga diajarkan di sini. Artinya bagaimana sih melakukan performance appraisal itu behavioral assessment. Nah, behavioral assessment itu biasanya sering disebut juga dengan assessment center gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat validitasnya memang utamanya tadi selain ketepatan juga tentu saja yang Bapak Ibu pasti akan pertimbangkan yaitu cost ya. Cost itu meliputi waktu maupun biaya. Nah terus kalau tadi itu action plan ya. Nah berikutnya dia di-assign berarti sebelum dia promosi misalnya pakai usia bisa nggak? Di polisi mungkin ada pensiunnya masih minimal 10 tahun lagi untuk masuk ke dalam level melatih 1. Menurut saya ini syarat utama sih Pak Medi, bahwa orang mau promosi itu ya harus diukur performanya. Kalau performanya belum bagus, masa dia mau promosi? Ya itu aja. Artinya sebelum masuk, kita menyensor orang itu dari sisi IQ sebelum masuk. Kalau dia udah masuk udah susah dong. Itu kan IQ kan sesuatu yang tend to be nggak banyak. Kalau dia performanya bagus, dia sudah layak untuk untuk posisinya saat ini. Lalu pertanyaannya, apakah dia layak untuk posisinya ke depan? Ya, berarti udah ada indikator-indikatornya ya. Iya. Penetapannya. Nah, seperti itu teman-teman. Itu bisa menghemat banget budget ya kalau misalnya nggak mau pakai vendor gitu ya. Ada beberapa hal kita menentukan kriteria promosi. Jadi apa saja yang kita bisa gunakan dalam menentukan kriteria. Subjektif juga gitu ya, subjektif. Kemudian tujuannya dari penilaian kinerja banyak sekali yang seringkali itu dikaitkan dengan kenaikan gaji. Yang sering disebut dengan kita akan isi dengan training gitu ya, trainingnya ya training untuk hasilnya seperti ini. Nah area mana sih yang orang-orang yang punya potensi untuk dipromosikan gitu ya tentu nah kalau bisa dibuat semacam ini tentu akan lebih memudahkan ya. Tadi misalnya bisa jadi ada orang yang namanya komite promosi gitu ya. Kalau baru-baru ini kalau Bapak Ibu ikutin berita PAN kompetitif, apa sih bedanya gitu. Ada di tempat saya kerja dulu itu yang punya analytical thinkingnya tinggi gitu ya. Analyticalnya tinggi, manajer maintenance. Ya secara teknis dia harus menguasai dong gitu ya, harus sangat menguasai. Mungkin manajer tidak hadir jam 8 pagi di kantor, tapi dia sedang mengurus sesuatu ya, atau dia apa, tapi dia bisa dihubungi briefing ya. Jadi saya leader nih, saya nggak pernah kasih briefing gitu ya, pokoknya jalan-jalan aja gitu.
Nggak, sekarang harus ada briefing di mana kita, tapi ini berada dalam satu aktivitas gitu. Jadi misalnya gini, kalau misalnya kandidat ini pernah nggak pegang toko, pernah nggak pegang kantor order, nah itu ya, sehingga dia nanti akan bisa naik jadi manajer misalnya gitu, atau di staff biasa, kemudian dia akan dipromosikan sebagai supervisor misalnya begitu ya. Jadi sistem yang berubah ya, SOP terutama ya bisa dibuat. Kalau saya merubah SOP seperti begini ya, didiskusikan dan lain. Ada nih gitu ya, kalau di atasan bahwa semuanya harus disiplin gitu ya. Jadi bukan cuman manajernya disiplin, anak buahnya ada yang nggak disiplin. Nah, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Terima kasih Pak Yogi dan Bapak Ibu sekalian.